Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya sekeluarga di rumah. Oke, bertemu lagi dengan saya Mr. Aji. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar Microsoft Excel. Nah, pada kalian waktu kelas 10, kalian kan belajar mengenai Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan mempelajari Microsoft Excel. Maaf ya, suara kipasnya agak kenceng di komputernya. Oke, lanjut ke materi. Oke, nah kita sudah membuka di sini kan. Ini namanya Microsoft Excel. Nah, fungsi Excel tuh apa sih? Ya kan? Fungsi Excel. Nah, ini adalah suatu program yang dimana dia masuk ke dalam Microsoft Office yang digunakan untuk program aplikasi menghitung, membuat data gudang, dan lain sebagainya gitu. Bank, ya kan? Nah, ini saya akan menjelaskan dasar-dasar yang harus kalian pahami di sini. Nah, di sini kan ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Itu disebut dengan kolom, ya kan? Nah, kalau yang 1 2 3 4 5 6 ke bawah itu disebutnya dengan baris atau dalam bahasa Inggris disebut dengan row. Nah, maksudnya gimana, Pak? Nah, sedangkan kalau misalkan nih di sini itu ada mengenai sel. Nah, penyebutan kayak gini ada A1. A1 itu apa, Pak? Nah, A1 itu disebut dengan sel, yaitu penyebutan sel, ya kan? Itu disebutkan kolomnya dulu baru barisnya, gitu. A1. Nah, kalau saya geser-geser menggunakan tanda panah, nah ke kanan menjadi B1, kanan lagi C1. Nah, itu kalau ke bawah jadi C2, C3 dan seterusnya. Tuh. Tampilannya sama saja. Ini yang saya gunakan yaitu Excel 2010 gitu. Nah, Excel 2007, 2010 sama saja. Mungkin banyak dari kalian yang komputer sudah maju kali ya, ada yang 2013, ada yang 2015, 2016 dan lain-lain ya. Oke. Nah, ketika kalian mengetik di sini yang harus dipahami ya kan. Nah, dalam satu sel itu kalian bisa hanya memuat itu 9 karakter kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, begitu J, lihat di sini. Di sini ada garis. Oke, biar kelihatan saya perbesar. Kemudian ya. Nah, ini kan ada garis. Nah, J-nya ini melewati. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau misalkan kalian ini ya, kalau misalkan kalian ingin mengetahui akhir dari kolom atau baris ya kan, pencet N di sini di keyboard, klik N ya kan, panah kanan. Nah, itu kalian mengetahui ujung dari kolom. Nah, kalau ingin mengetahui Pak berapa sih kalau ujung dari baris itu, nah pencet N yang ada di keyboard ya kan, yang di atasnya tanda panah ya kan, lalu panah bawah. Nah, itu sebanyak 1.048.000 ya kan, 576. Nah, seperti itu. Kalau kembali ya N panah atas, N panah kiri. Nah, seperti itu. Nah, dalam fungsi sel ini ya kan, ketika kita mengetik, nah saya kasih contoh, ketika kita mengetik, nah saya perbesar, ketika kita mengetik huruf A di sini, ya kan, dia ada di sebelah kiri. Nah, ketika kita mengetik angka di sini, nah dia ada di sebelah kanan. Kenapa seperti itu? Nah, Excel di sini membedakan. Jikalau dia itu berupa huruf, nah maka dia ada di sebelah kiri ketikannya. Tapi kalau dia karakternya itu berupa angka, nah maka dia karakternya ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Saya ngetik 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kan? Seperti itu. Nah, itu ada di sebelah kiri semua. Nah, kalau misalkan A B C itu ada di kiri. Nah, kalau 1A gimana? Oke, coba 1A. Terbacanya huruf apa angka? Nah, dia terbacanya huruf. Kenapa? Karena ada walaupun ada 1 juta kalian mengetik, atau misalkan 10.000, 100.000,
Tapi jika ada satu huruf, maka dia akan menjadi huruf. Nah, seperti itu. Oke, ya. Nah, lalu jika kalian mengetik atau apa, kalian tidak bisa mengetik dengan bebas seperti layaknya di Word. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh kotak-kotak. Nah, lembar kerja di sini, satu file Excel itu bisa menyimpan banyak data. Nah, jadi maksudnya banyak lembar, ibaratin kata kayak buku. Nah, ini disebutnya dengan sheet. Ini ada sheet 1 di bawah, sheet 2 dan juga sheet 3. Nah, namain sheetnya lagi gimana, Pak? Ya pencet aja langsung sheet. Gitu. Merubahnya gimana? Tinggal klik kanan di sini. Nah, itu ada insert, delete, rename. Coba kita pilih rename ya, ganti namanya. Contoh, latihan 1. Nah, seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau misalkan kita ingin, Pak, saya kalau misalkan mau buat kotak seperti gimana? Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian membuat kotak atau apa, caranya ya kan, diblok semua, ya kan, lalu bisa diklik kanan. Nah, setelah diklik kanan, ini ada pilihan format cell. Nah, format cell ini sangat penting. Kenapa? Karena satu atau dialog box ini berisikan banyak perintah yang ada di dalam pengaturan formatnya, makanya disebut format cell atau pengaturan selnya tersebut. Kita klik ya. Nah, contoh di sini ada bentuk number. Number itu bentuk angka. Contoh general, ada pilih number tuh, pemilihan desimalnya. Ada currency atau pemilihan angka atau mata uang. Accounting sama aja, penghitungan accounting. Date, tanggal. Time, waktu. Percentage, persentasi. Fraction, ya kan, pecahan. Scientific itu science, text, special, dan custom. Kalau alignment, nah alignment di sini berfungsi untuk mengatur paragraf atau alineanya. Nah, contohnya kalau misalkan horizontal itu dari kiri ke kanan. Kalau vertikal dari atas ke bawah. Gitu. Nah, untuk wrap text di sini teksnya itu dirapatkan kembali. Karena apa? Karena jarak di dalam Excel satu kotaknya itu kecil-kecil. Nah, makanya ini agak sedikit tricky atau sulit gitu. Shrink to fit. Nah, ini dikecilkan agar cukup atau pas dengan kotaknya. Merge cell, disatukan sel, 2 sel. Tuh. Lalu ini ada font. Font itu jenis huruf sama seperti Word, kan? Nah, ini udah border. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Pak, saya mau buat kotaknya, ya sudah, tinggal ini kan saja, diblok semua kan? Outline itu luarnya. Nah, seperti itu. Nah, diblok lagi. Kalau misalnya itu klik kanan, format cell, inside, outline inside. Outline luarnya, inside dalamnya. Nah, seperti itu. Pak, saya pengen menghapus gimana? Ya udah, coba kita blok. Lalu di delete atau backspace sama saja. Ketika kalian pada saat ngeblok itu posisinya sudah siap diedit, so hati-hati. Nah, kalau misalkan delete atau backspace, nah, kotaknya garisnya hilang tidak? Nah, garisnya tidak hilang. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Excel, nah kita yang dimainkan adalah fungsi border. Nah, border kalau dihilangkan ya harus diblok, ya kan? Manual lagi, format cell. Nah, bordernya di non. Nah, hilangkan. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, terus kalau misalkan saya pengen ngasih warna, Pak, ya kan? Nah, tinggal di fill aja. Kotaknya misalkan saya pengen kasih warna merah. Nah, udah gitu. Nah, kalau misalkan saya pengen ngasih password ini kan kadang-kadang namanya di perusahaan atau misalkan di instansi atau di tempat kerja gitu kan ada file yang misalkan penting. Nah, ini bisa di lock atau di hidden, disembunyikan filenya. Oke. Nah, saya ajarin kalau misalkan kalian bikin nomor, kalau ngetik kan 1 enter, 2 enter, 3 enter. Nah, ya kan? Nah, ini kalian bisa di sini ketik angka 1, ya kan? Nah,
itu. Ini pahami ya kan, kursor atau mouse yang saya gerak-gerakin ini ya kan. Nah, itu juga ada artinya. Kalau misalnya kursornya ini bentuk putih plus lambang seperti ini, itu artinya berfungsi untuk memilih. Nah, kalau kita ini kan dekatin sama kotaknya, nah jadi ada tanda panah 4, itu artinya untuk menggeser. Nah, seperti itu. Do you want to replace? Apakah kamu ingin menimpa atau mengganti sel yang tempat tujuanmu? Nah, cancel. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian deketin di sininya, di ini ada titik di ujung. Nah, ini ya kan. Nah, itu bisa kalau misalkan kalian klik kiri di drag, itu berfungsi untuk mengcopy atau menyalin. Nah, kalau misalkan kalian klik kanan, tarik tahan, nah di sini bakal ada muncul dialog lagi, copy cell atau salin isi dari sel tersebut. Fill series ya kan, itu mengisi berdasarkan nomor urut. Fill formatting only, isi tapi hanya bentuk formatnya saja, misalkan kotaknya atau misalkan garisnya. Nah, seperti itu. Fill without formatting, isi tetapi tidak termasuk ke dalam bentuk formatnya, jadi isinya doang. Itu contohnya angkanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau series ya, kalau series itu digunakan untuk step value. Nah, misalkan saya pengen membuat nomor urut, nah itu bisa lewat sini begitu. Oke ya, cukup sekian saja. Nanti akan Bapak jelaskan lagi di soal 1. Nah, ini masih berbentuk dasar kembali. Oke, stay safe and stay healthy. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu sekeluarga ya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Salam untuk keluarga kalian semua, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.